Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kami menjelaskan tentang sasi lompa yang dimana yaitu asal usul sasi lompa, tujuan dari sasi lompa, proses sasi lompa, manfaat sasi lompa, dan pengalaman yang telah kita mengikuti acara sasi lompa tersebut. Saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan tentang sasi lompa. Saya akan membahas mengenai apa itu sasi lompa dan asal-usul daripada sasi lompa. Yang pertama yaitu sasi lompa. Sasi lompa merupakan salah satu sasi laut di mana merupakan sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Pulau Haruku. Sasi lompa sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu sasi dan lompa. Sasi merupakan larangan yang ada di kalangan masyarakat Maluku, sedangkan lompa merupakan jenis ikan sarden kecil yang hidup di perairan Payau, yaitu asal-usul sasi lompa. Sasi lompa diperkirakan sudah ada sejak 1600 tahun yang lalu. Berdirinya sasi lompa ditandai dengan berdirinya kayu raja pada pinggir pantai. Menurut cerita rakyat yang dituturkan oleh kepala Kewang Haruku, yaitu Bapak Elisa Kesha, ada satu ekor buaya di Pulau Seram, yang dimana setiap waktunya membunuh manusia dan hewan-hewan lainnya. Lalu buaya tersebut mengundang satu buaya putih betina yang hidup di gua dalam kali yang bernama Liarisa Kaeli untuk berkelahi. Pada saat berkelahi, buaya betina tersebut sedang dalam keadaan hamil tua. Pertarungan tersebut menyebabkan kematian dari buaya lawan dan buaya Liarisa Kaeli terluka parah. Kemudian buaya-buaya seram tersebut memberikan hadiah kemenangan kepada buaya Liarisa berupa ikan lompa, ikan make, dan ikan parang. Waktu buaya Liarisa dalam perjalanan pulang melewati pantai Wai dan tertangkap pada serot tanaman masyarakat sekitar, dan ketika masyarakat Wai ingin membunuh buaya Liarisa, tetapi buaya Liarisa berkata, "Ambil saja sapu lidi, lalu tusuklah pada pusar buaya Liarisa." Penduduk Wai pun mengikuti saran itu dan menusuk pusar sang buaya dengan sapu lidi. Dan matilah buaya Liarisa Kaeli tersebut. Tetapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, masih sempat melahirkan anaknya. Dan setelah itu, buaya Liarisa tewas akibat luka parah yang diderita. Anak buaya Liarisa tersebutlah yang kemudian pulang ke Pulau Haruku dengan menyusuri pantai Tulehu, tetapi kesasar sampai ke pantai Paso dengan membawa semua hadiah ikan-ikan dari buaya-buaya seram. Karena lama mencari jalan pulang ke Haruku, maka ikan parang tertinggal di Paso sehingga hanya ikan lompa dan ikan make yang terbawa pulang sampai ke Pulau Haruku. Tetapi sebelum masuk ke Pulau Haruku, anak buaya Liarisa meninggalkan ikan make di lautan Haruku. Kenapa sasi lompa itu dilakukan? Sasi lompa dilakukan untuk melestarikan budaya adat yang sudah ada sejak 17 abad yang lalu, yang ada di negeri Haruku. Pesan saya, kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya yang sudah ada. Kalau dihilangkan maka budaya tersebut akan hilang. Karena sasi lompa merupakan tradisi nenek moyang yang harus dijaga. Manfaat sasi lompa. Di Maluku, masyarakat adat menerapkan sasi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui hukum adat, sasi yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur, orang Maluku dengan sendirinya telah menjaga kelestarian lingkungan. Menurut sejarah masyarakat adat Maluku, sasi telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga
Sasi harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang tujuan dilaksanakannya sasi lompa. Pengertian sasi itu sendiri adalah sebuah perintah, sebuah larangan untuk tidak mengambil hasil alam dari tempat yang sudah ditentukan, mau itu pertaniannya ataupun hasil lautnya. Jadi dari pengertian sasi itu sendiri kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan dilaksanakannya sasi lompa yaitu untuk melarang masyarakatnya mengambil ikan lompa di tempat yang sudah ditentukan di Laut Haruku, terkhususnya di Kali Liarisa Kaili. Yang kedua, untuk menjaga benih-benih ikan lompa hingga pada waktu panennya, yaitu pada saat pembukaan sasi lompa itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk melestarikan akan budaya yang telah diturunkan untuk masyarakat setempat dan untuk penerus-penerus selanjutnya. Demikianlah tujuan yang saya sampaikan. Semoga membantu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses sasi lompa. Pada saat kita sampai di Pulau Haruku, kita akan melihat kayu yang tertancap di bibir pantai Pulau Haruku. Nah, kayu itu dinamakan dengan kayu raja. Jika kayu ini sudah tertancap di bibir pantai Pulau Haruku, maka proses sasi sudah bisa dimulai. Pada pukul 7 malam, para kewang berkumpul dan melakukan ritual panas di rumah kewang. Seusai ritual, para kewang akan berkumpul dan berjalan berkeliling kampung dan berhenti di setiap batu pamali. Setiap perberhentian akan dilakukan peniupan tahuri dan pemukulan gendang agar masyarakat adat tahu bahwa telah dilakukan buka sasi. Seusai peniupan tahuri dan pemukulan gendang, sekretaris kewang akan membacakan peraturan adat dalam buka sasi dan pengambilan ikan lompa yang wajib dipatuhi oleh masyarakat adat. Pada pukul 3 dini hari, para kewang akan berkumpul dan melakukan ritual. Nah, ritual ini adalah ritual makan. Ritual ini disebut dengan makanan lesa para kewang. Makanan ini semua disajikan dari bahan alam. Setelah selesai makan, para kewang akan menyiapkan proses pembakaran lobe. Lobe ini terbuat dari pelepah daun kelapa yang telah kering. Makna dari bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa agar masuk ke dalam muara sungai. Setelah proses pembakaran lobe, kita akan menyaksikan ikan yang bergerombolan masuk ke dalam muara sungai. Pada pukul 9 pagi, pemimpin kewang akan menutup muara sungai menggunakan pagar jaring agar saat sasi dibuka, ikan tidak keluar dari muara sungai. Pada pukul 10, pemimpin kewang akan memukul gendang dan Raja Pulau Haruku akan menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi telah dibuka. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang pengalaman saya waktu mengikuti acara sasi lompa di negeri Pulau Haruku, ya, dimana kesan saya yaitu acaranya tuh sangat meriah. Kenapa saya bilang meriah? Karena bukan hanya saja masyarakat di negeri Pulau Haruku yang turun ikut serta dalam acara tersebut, bahkan ada masyarakat dari luar pun yang datang untuk menyaksikan acara tersebut. Dan uniknya di situ saya melihat banyak sekali ikan-ikan yang melompat. Bahkan masyarakat udah turun pun ikan-ikan masih pada melompat gitu.